yang membantu untuk memeliharanya tetap bernilai dengan Nano Energizer. Dapatkan Nano Energizer yang asli di Radio Pas FM Pati, belakang Pengadilan Negeri Pati. Telepon 385-877. Harga baru untuk sepeda motor Rp120.000, mobil bensin dan solar atau all tipe Rp240.000. Mitra Pas, pernah dengar tentang kopi keroncong atau ingin merasakan kenikmatan kopi keroncong? Oke, saya bakal bagikan rahasia warisan nenek moyang tentang kopi keroncong. Bahannya adalah 1 cangkir air panas yang mendidih, 1 sendok makan kopi murni, 2,5 sendok makan gula pasir. Cara pembuatannya mudah, cukup masukkan kopi dan gula ke dalam air panas. Siapkan tempat duduk yang nyaman, siapkan radio, pakai frekuensinya di 101 FM Radio Pas Pati. Silahkan minum sambil dengerin. Khasiatnya untuk relaksasi otak plus menghilangkan stres, membangkitkan kreativitas dan memunculkan ide-ide baru, membuat gairah menjadi seimbang. Karena kopi nggak bikin ngantuk. Nah sebaliknya, lagu keroncong bikin ngantuk. Kalau dikombinasikan maka akan seimbang, stabil. Istilah medisnya ya gaspol sama rempol. Efek samping bakal ketagihan. Langgam keroncong hadir setiap minggu jam 10 hingga 12 malam hanya di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kolila terakhir jam 5 sore. Ya Mas, kosong. Kosong piye? Ngadeg kabeh ngene kok. Aduh. Sopo iki? Nuwun sewu, Pak. Sampean nopo polisi nggih? Kok gagah? Rambutnya cepat nih. Bukan. Oh, angkatan laut. Bukan. Jangan-jangan tentara. Bukan. Nopo angkatan udara. Bukan juga. Satpam. Bukan juga. Ada apa ya Mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jan ngawur tenan kok. Tepat pukul 17 waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saudaraku yang baik, kita semua ingin sukses. Tetapi mengapa ada orang yang ketika mendapatkan sesuatu, kemudian dia bangga merasa sukses, dan akhirnya dia menjadi sombong, menjadi gemar bermegah-megah, menjadi pamer, merendahkan orang lain. Sesungguhnya bukan kesuksesan seperti itu yang membuat kita menjadi sukses hakiki. Kesuksesan hakiki adalah kalau kita berbuat sesuatu dan sesuatu itu menjadi amal soleh. Berbuat sesuatu dengan sesuatu semakin dekat dengan Allah. Dengan bersukses sesuatu dan kita menjadi rendah hati, itulah kesuksesan. Dengan berbuat sesuatu dan orang lain mendapatkan manfaat dari diri kita. Dan ingat, kesuksesan hakiki tidak bisa diukur dengan pujian manusia. Kesuksesan hakiki adalah jikalau kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Husnul khotimah adalah akhir kebaikan. Apalah artinya kita dipuji oleh banyak manusia, tetapi kita mati hina dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, jangan ukur kesuksesan hanya dengan duniawi belaka. Kesuksesan adalah jikalau kita bisa mengakhiri hidup ini dengan mempersembahkan yang terbaik di jalan yang Allah ridhoi. Itulah orang yang benar-benar sukses di dunia dan insya Allah sukses di akhirat nanti. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah
masih diberikan kesehatan dan sehingga kita bisa kembali bersua dalam satu program spesial kesayangan kita, yaitu kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa hadir kembali untuk Anda dalam satu program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah mitra Pas, kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan oleh para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Ini adalah satu karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan sore kali ini kita akan meneruskan bab sebelumnya, mitra Pas, surat Al-Hajj ayat ke-23. Tentunya nanti seperti biasa akan ada sesi interaktif, sesi dialog, sesi tanya jawab. Anda bisa berkirim suara Anda atau tulisan Anda ya melalui 085277999101. SMS juga kami terima di sana mitra Pas. Sementara untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 02953858877. Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 yang bisa Anda pantau, dan linknya langsung bisa Anda share ke ikhwan Anda, dan nanti juga ketika acara ini selesai Anda bisa putar ulang untuk deres bersama mitra Pas ya. Baik, sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholiq Syafi MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia Radio Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang saya hormati, dan juga kepada sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa saja yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah memberikan ridhonya dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hajj ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu ila at-tayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhatin bidulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Al-Hajj ayat 23 sampai ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim.
Lamma akhbaro ta'ala an ahli nar iyadan billah min halihim wa ma hum fihi minal adabi wa nikal wal harik wal aghlal wa ma adalahum minasyabi minan nar dzakara hala ahlal jannah nas'alullaha min fadlihi wa karamih. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-24, menerangkan tentang keadaan penduduk neraka, ahlun neraka, yang kita semua meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari panasnya api neraka. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada ahlul jannah, yang mana surga ini kita selalu memohon kepada Allah dengan sifat fadlnya, sifat karomahnya, keutamaannya, kemuliaannya. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Innallaha yudkhilul ladina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal salih. Iman dan amal salih adalah dua hal yang tak terpisahkan. Ketika orang telah menunjukkan keimanannya, mengikrarkan keimanannya dengan bacaan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka implementasinya adalah amal solih, berbuat baik, termasuk berbuat baik kepada manusia, terlebih kewajiban kita kepada Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan mau beramal salih, Allah berikan janji dengan kabar bahagia akan dimasukkan ke jannat, surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang keindahannya digambarkan di bawah-bawah dari taman-taman surga mengalir sungai-sungai yang indah. Yuhallawna fiha harir. Di dalam surga Allah memakaikan kepada penduduk surga dengan yuhallawna fiha min asawir. Asawir ini adalah gelang-gelang yang indah min dhahab, dari emas. Gelang-gelang yang indah dari emas, walu'lu'a, dan perhiasan. Di sana disediakan berbagai macam perhiasan, berbagai macam emas yang di dunia dilarang kepada orang laki-laki, tapi nanti di akhirat Allah halalkannya. Walibasuhum fiha harir. Allah juga memberikan pakaian kepada penduduk surga dengan harir, dengan sutra. Yang sutra juga di dunia diharamkan untuk para laki-laki, tapi kelak di surga Allah peruntukkan, halalkan kepada seluruh penduduk surga, termasuk kaum Adam. Wahudu ila thayyibi minal qaul. Ai ilal makan alladhi yuhmaduna fihi rabbahum ala ma ahsana ilahim wa an'ama bihim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada ahlul jannah dengan siratul hamid, yaitu tempat-tempat yang terpuji. Ma ahsana ilaihim wa an'ama bihim, yang paling bagus tempatnya dan paling nikmat rasanya. Wa asaddu ilaihim kama ja'a fil hadis. Dan Allah mengilhamkan kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, annahum yulhimuna at-tasbih wa tahmid kama yulhamuna an-nafsa. Para penduduk surga Allah ilhamkan dengan selalu membaca tasbih dan tahmid sebagaimana Allah mengilhamkan kepada manusia tentang nafas. Jadi penduduk surga di sana sudah diilhami, dikersakan oleh Allah, diinginkan oleh Allah membaca tasbih tidak akan lupa, sebagaimana kita tidak lupa dengan nafas. Jadi bacaan tasbih dan tahmid bagi ahlul jannah adalah sebuah pembawaan alami yang tanpa sadar selalu diulang-ulang, sebagaimana kita tanpa sadar selalu bernafas. Kemudian pendapat yang kedua, wahudu ila siratil hamid ay at-tariqil mustaqim fid dunya. Pendapat yang kedua, penafsiran tentang wahudu ila siratil hamid adalah para calon-calon penduduk surga sejak mereka di dunia
Allah memberikan petunjuk kepada mereka kepada at-thariq al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah, jalan yang telah menjadi syariat Rasulullah. Apa yang Rasul perintahkan dilakukan, apa yang Rasul larang ditinggalkan. Delalai ya, secara bahasa Jawanya begitu ya. Ketika seseorang Allah menginginkan dia menjadi penduduk surga, maka seseorang itu akan selalu berada di jalan yang Allah ridhai, berada di siratal mustaqim. Semoga kita semua Allah tunjukkan kepada jalan itu. Amin. Selanjutnya, innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal kuffari fi saddihim al-mu'minina an ittiya'il masjidil haram. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin, kaum mukminin untuk beribadah di Masjidil Haram. Orang-orang kafir Quraisy 14 abad yang lalu membangga-banggakan dirinya sebagai khadimul haramain, khadimul baitillah. Mereka merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan bangsa Arab yang lain karena pada daerah mereka, di tanah air mereka ada Ka'bah yang setiap tahun didatangi oleh orang-orang dari segala penjuru. Menjadi kebanggaan dan sampai kepada kesombongan. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajarkan agama tauhid, maka orang-orang kafir dengan tidak segan-segan memboikot dan mengusir Nabi Muhammad serta keluarganya keluar dari wilayah Masjidil Haram, sehingga Nabi Muhammad dan Bani Hashim dan para pendukung-pendukungnya mengungsi di Mina. Maka para jamaah haji yang tahun ini atau tahun berikutnya diberi kesempatan Allah panggil menunaikan haji, jangan sampai lupa ketika di Mina berdoalah, memintalah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena di Mina adalah tempat di mana Nabi mengungsi dari usiran orang-orang kafir Quraisy. 3 tahun Nabi dan Bani Hashim bertempat di Mina dengan segala keterbatasan. Ini semua adalah bentuk kesombongan orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyombongkan diri mereka, menggunakan Baitullah sebagai alat kesombongan mereka. Wa qada'i masakinihim, mereka menghalang-halangi orang-orang beriman, Nabi dan sahabatnya. Mereka boikot, mereka halang-halangi, tidak bisa beribadah di Masjidil Haram. Wa da'wahum annahum awliya'uh, mereka mengaku-ngaku bahwa mereka adalah awliya'uh, kekasih Allah. Dengan kedekatan daerah mereka yang ia kuasai, di dalamnya ada Baitullah, maka menjadi alat kesombongan. Ia selalu memproklamirkan bahwa mereka adalah para kekasih Allah. Kenyataannya mereka adalah para musuh-musuh Allah. Wa fi hadil ayah dalilun ala annaha madaniyah. Ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah ayat madaniyah, artinya diturunkan ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Kama qala fi suratil Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram ay wa min sifatihim annahum ma'a kufrihim yasudduna an sabilillah. Bahkan ketika Nabi berniat baik, suatu saat Nabi ketika sudah hijrah di Madinah membawa rombongan yang di dalamnya ada sahabat termasuk Umar bin Khattab untuk menuju ke Baitullah, ingin menunaikan ibadah haji, dan ternyata dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Oleh utusan Abi Sufyan mengatakan melarang Rasulullah dan sahabatnya menunaikan ibadah, sehingga terjanjilah perjanjian di Hudaybiyah, yang mana perjanjian ini secara dohir kelihatannya merugikan orang Islam, tapi kenyataannya justru menguntungkan bagi orang Islam. Di antara perjanjian pertama poinnya, Rasulullah dan sahabat menunda rencananya ibadah haji, artinya tidak jadi haji pada tahun itu. Ini tentu
Umar bin Khattab dengan segala karakternya yang keras ya, dia sempat protes kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak masuk saja? Padahal ayat yang menerangkan bahwa kita akan masuk ini jelas ayatnya, kenapa kita mundur satu langkah? Rasulullah menjawab dengan bijaksana, ayat tersebut memang menerangkan bahwa kita akan beribadah haji, tapi tidak dengan waktunya kapan. Maka bersabarlah wahai Umar, insya Allah tahun depan kita akan ibadah haji. Poin yang kedua, apabila ada orang kafir Quraisy di Mekah yang melarikan diri di Madinah tanpa seizin walinya, maka hukumnya wajib dikembalikan. Yang ketiga, apabila ada orang Madinah yang lari menuju Makkah tanpa seizin walinya, maka tidak usah dikembalikan ke Madinah. Ini kelihatannya memberatkan, tapi ini justru dengan pertukaran seperti ini justru melonggarkan sahabat untuk berdakwah di Makkah. Karena orang-orang yang sudah beriman ketika ia kembali ke Mekah pun dia tidak akan goyah imannya, dan justru akan kaderisasi, akan menyiapkan kader-kader untuk beriman dan bertakwa. Dan Rasulullah hanya meminta, kalau begitu saya hanya meminta satu permintaan, yaitu jangan engkau halang-halangi orang berbicara tentang Islam di Makkah. Akhirnya disetujui oleh perwakilan Abi Sufyan, dan ini berdampak di Mekah yang awal-awal orang takut berbicara tentang Islam, maka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini Islam menjadi viral, menjadi buah bibir, menjadi didiskusikan, dan sehingga suatu saat ini akan menjadi memperkuat dari sisi intern Mekah sendiri sebelum akhirnya Nabi menaklukkannya atau Nabi membukanya dengan Fathatul Makkah, membebaskannya. Alladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil akifu fihi wal bad, yang mana tanah haram ini dijadikan tempat ibadah untuk siapa saja, baik para mukimin, orang yang berada di sana, ataupun orang yang dari jauh. Pendapat ini akhirnya memunculkan dua pendapat. Pertama, pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa tanah haram boleh diwariskan, boleh dijual beli, dan juga disewakan. Terus juga pendapat yang kedua, ya, ini pendapat dari Ishaq, ya, mengatakan bahwa tanah haram ini wakaf untuk kaum muslimin, maka ya tidak boleh dimiliki, dijual beli, dan juga diwariskan. Nah, ini pendapat yang kedua. Ishaq bin Ruhaywah. Yang pertama Imam Syafi'i, pendapat pertama bahwa tanah haram ini bisa diwariskan, bisa dimiliki, dan bisa dijual belikan, artinya disewakan. Kelihatannya ini yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, ya, karena sekarang juga banyak hotel-hotel di sana, dan juga bahkan sekelas hotel Hilton, ya, yang notabene milik Amerika pun juga ada di sana. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini memberikan pendapat yang tengah-tengah. Faqala tumlaku wa turasu wa la tujaru. Boleh dimiliki, boleh diwariskan, tapi tidak boleh dijual belikan. Kalau tidak boleh dijual belikan, artinya juga tidak boleh disewakan. Nah, jadi dari ayat ini ada tiga pendapat berarti, ya. Alladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil akif fihi wal bad. Pertama, Imam Syafi'i mengatakan dari ini berarti boleh dijual belikan, boleh disewakan, dimiliki, dan diwarisi. Ishaq bin Ruhaywah mengatakan bahwa tidak boleh, tidak, la turasu wa la tujaru. Ya, tidak boleh diwaris, wala tumlaku, tidak boleh dimiliki, juga tidak boleh dikaryakan, ya. Imam Ahmad memberikan pendapat lebih tengah, tumlaku wa turasu wa la tujaru, boleh dimiliki, boleh diwariskan, tapi tidak boleh dikaryakan, dijual belikan atau disewakan. Wa may yurid fihi bi ilhadim bidulmin nudikhu min adabin alim. Jadi salah satu dari kekhususan tanah haram, ya,
barang siapa yang berada di tanah haram baru mempunyai bi'il hadim, mempunyai niat saja, ya, maka Allah akan menghukumnya dengan dosa. Kalau kita di selain tanah haram, kita baru niat mau berbuat kejahatan, maksiat, kalau tidak jadi melaksanakannya, maka justru malah mendapatkan satu kebaikan. Tetapi bagian dari kekhususan tanah haram ketika kita berada di sana justru harus lebih berhati-hati. Karena niat saja, mempunyai sejo Allah saja, itu sudah dihukumi sebagai dosa dan diancam dengan siksaan yang pedih. Ini juga diceritakan ada korelasinya dengan pasukan Ababil Raja Abraham dari Yaman yang mempunyai niat berbuat kerusakan di tanah haram, kemudian Allah menimpakan siksaan yang pedih dengan dihancurkannya pasukan mereka dengan pasukan Ababil, yaitu burung-burung yang membawa kerikil dari neraka jahanam, kemudian menembakkannya, melemparkannya dan meluluh lantahkan pasukan, termasuk rajanya hancur tewas di tempat. Jadi ini bagian dari kekhususan wilayah haram. Memang di sana itu beribadah berlipat ganda sampai 1000 kali. Tapi jangan lupa, kalau kita berbuat jahat di sana, berbuat maksiat, iya sudah pasti dosanya berlipat ganda. Maka bagi kaum muslimin yang Allah berikan berkesempatan untuk kita dapat beribadah di Mekah Madinah, berhati-hatilah, beribadahlah di sana karena pahalanya berlipat ganda. Tapi juga hati-hati, jangan berbuat maksiat, berbuat jahat karena dosanya juga berlipat ganda. Demikian penjelasan kita tadi mulai ayat 23 sampai ayat 25. Selanjutnya saya berikan kepada Mas Ari untuk space dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung silakan bisa SMS ataupun juga masuk melalui WhatsApp di 085277 999 101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kami tunggu Mitra Pas, dan fanspage juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295. Mas kami lewat Radio Pas FM Pati, tinggal komentar saja Mitra Pas, kami akan tetap pantau. Ini yang selalu bergabung bersama kita, saya coba untuk baca pelan-pelan, gak pernah ketinggalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, dari Pak Guh di Juwana. Sebentar saya urus satu-satu. Begini pertanyaannya, yang pertama, amal soleh itu apa saja ya Ustadz ya? Kemudian yang kedua, katanya hadis ini jumlahnya kan jutaan, tetapi yang kita ketahui itu-itu saja. Yang lainnya pada kemana? Kemudian yang ketiga, katanya hutang yang belum dibayar, ruhnya betul hanya menggantung di langit. Itu utang pada orang Islam atau non-Islam juga dipermasalahkan besok di akhirat sana, Ustadz. Mohon pencerahannya. Wah, hakul adam ini menarik ini. Mohon pencerahannya, Ustadz. Monggo. Dibantu satu persatu Mas Ari ya. Baik. Pertama tadi apa? Yang pertama, amal soleh itu apa saja, Ustadz? Amal soleh itu amal kebaikan apapun. Ada hubungannya hablum minallah dan juga hablum minannas. Hablum minallah itu berarti kewajiban kita kepada Allah seperti sholat ya. Ini juga amal soleh. Terus hablum minannas berarti yang hubungannya dengan manusia, kita berkata baik, jujur, khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun yang kita lakukan yang memberikan arti manfaat kepada manusia, ini juga termasuk amal soleh. Yang kedua, kemudian pertanyaan yang kedua, ini tentang hadis ini jumlahnya kan jutaan, tetapi yang kenapa yang kita dengar itu saja ini? Lainnya pada kemana ini? Kita harus ngaji ya. Jadi hadis itu banyak. Kalau kita ingin tahu hadis yang lain, kita harus ngaji. Di antaranya ada Sahih Bukhari, terus kemudian nanti Sahih Bukhari ini disarahi, dikomentari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab Fathul Bari. Ini banyak sekali. Jadi insya Allah dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu bisa menjadi perwakilan lah dari banyaknya hadis itu. Maka penting bagi umat Islam untuk ngaji. Dengan kita ngaji ya, maka kita akan mendapat banyak sekali hadis-hadis yang selama ini kita mungkin belum pernah mendengarnya. Demikian. Ya, belum lagi kitab-kitab yang sudah cukup terkenal, Bulughul Maram, Targhib wa Tarhib dan lain sunan juga. Banyak itu hadisnya nggih.
Baik, kemudian poin yang ketiga ini katanya hakul adami menarik ini. Hutang yang belum dibayarkan apakah betul ruhnya hanya menggantung di langit? Itu utang pada orang Islam saja atau non-Islam juga dipermasalahkan nantinya, Ustaz? Jadi Nabi pernah bersabda, atadaruna manil muflis, tahukah kamu orang yang rugi? Orang yang rugi itu artinya dijelaskan Nabi kepada sahabat, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amal soleh yang banyak, tapi ia tidak selesai, tidak tuntas masalahnya dengan manusia, termasuk hal hutang ya. Karena Allah tidak akan memberikan maaf kesalahan antara manusia dengan manusia yang lain, kecuali mereka ini saling mengurai, saling menghalalkan. Apabila ada hal zalim minta maaf dimaafkan, atau apabila mempunyai tanggungan hutang kemudian ia saur ya, ia bayarkan ketika masih di dunia, Allah akan memberikan pengampunannya. Tapi kalau tidak ada deal-dealan antara keduanya, Allah tidak akan memberikan ampunan. Karena nanti di akhirat sudah tidak ada lagi mau kita bayar pakai apa. Maka nanti kalau kita masih mempunyai tanggungan hutang atau apapun yang berkaitan dengan hakul adam, nanti amal soleh kita sebagai gantinya. Terus apakah hanya orang muslim? Ternyata tidak ya. Kalau non muslim yang dhimmi ya, yang bukan harbi, itu juga kita wajib untuk yang ada hubungannya harus kita tuntaskan. Diceritakan ketika Rasulullah ini meninggal dunia itu masih punya hutang sama orang Yahudi. Baju besinya ini, baju perangnya ini digadekan untuk memberi gandum. Kalau sini ya buat beras dah. Ternyata itu juga diselesaikan oleh keluarga Nabi. Artinya ketika kita mempunyai hubungan dengan non muslim ya harus soceng, harus tuntas. Jangan justru malah kita memberikan contoh yang tidak baik. Ini nanti akan berdampak, akan menjadi jelek agama kita nanti. Oh ternyata orang Islam itu tidak jujur. Padahal tidak seperti itu. Wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jadi ketika hubungan jual beli itu silakan saja. Artinya silakan saja berarti tuntaskan ya. Jangan sampai kita masih mempunyai hutang kepada orang-orang non muslim yang bersifat dzami. Kalau yang harbi tentu berbeda lain. Monggo Mas Ali. Oke, karena kalau yang di tetangga tinggi kita yang di Indonesia ini kan dhimmi ya, artinya memang kewajiban untuk membayar. Harus kita hormati mereka. Baik. Itu ternyata pelik sampai sebegitunya, diatur semuanya Mitra Pas nggih. Untuk yang sudah bergabung atau yang ingin bergabung silakan bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Sudah maghrib ternyata Ustadz. Ya, kita harus segera closing. Mau doanya Ustadz, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkanlah kami semuanya, kami, keluarga kami, anak-anak kami, santri-santri kami semuanya ke dalam golongan orang-orang amanu wa amilus shalihat yang Engkau janjikan dengan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami, keluarga kami dari segala bentuk kejahatan makhluk-makhluk Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insyaallah bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Matur suwun informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah
bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Saat sholat maghrib telah tiba.